Sebuah pemandangan yang tak asing di setiap sudut Indonesia. Asap mengepul, di warung kopi, di pinggir jalan, bahkan di acara keluarga. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah bagian dari budaya yang telah lama mendarah daging. Kita bicara tentang rokok. Tapi pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya, mengapa di Indonesia bahaya ini seolah-olah dinormalisasi? Mengapa negara kita seolah-olah memeluk bahaya ini? Normalisasi rokok di Indonesia adalah sebuah fenomena yang kompleks, berakar dari gabungan sosial, budaya, dan ekonomi. Industri tembakau adalah salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Jutaan petani, pekerja pabrik, dan distributor menggantungkan hidup pada industri ini. Selain itu, cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar, mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun, yang secara signifikan mengisi kas negara. Ini menciptakan dilema besar. Di satu sisi, rokok adalah krisis kesehatan. Di sisi lain, ia adalah penopang ekonomi, budaya, dan identitas. Di banyak tempat, rokok telah menjadi simbol solidaritas, keakraban, dan bahkan kedewasaan. Tawaran rokok adalah gestur sosial. Merokok sering dipandang sebagai ritual ngopi atau nongkrong yang tak terpisahkan. Iklan rokok di masa lalu, yang sering menggambarkan rokok dengan citra kejantanan, kesuksesan, dan petualangan, telah berhasil membentuk persepsi bahwa rokok adalah bagian dari gaya hidup keren dan mapan. Pria punya selera. Pria punya selera, pria punya selera. Pria punya selera. Gudang garam filter. Regulasi yang lemah dan aksesibilitas. Meskipun ada upaya, penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok masih lemah. Yang paling kritis, rokok sangat mudah diakses dan terjangkau, bahkan bagi anak-anak dan remaja, karena dijual secara ketengan atau eceran dengan harga murah. Bandingkan dengan negara maju yang memberlakukan pajak tinggi dan kemasan polos. Normalisasi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana dampak kesehatan terabaikan demi keuntungan ekonomi dan penerimaan sosial. Mari kita buka tabir apa yang sebenarnya kita hirup. Satu batang rokok bukan hanya tembakau. Ia adalah koktail mematikan dari lebih dari 7.000 bahan kimia, dengan setidaknya 70 diantaranya bersifat karsinogenik alias pemicu kanker. Kita tahu nama-nama besarnya. Nikotin, zat yang membuat Anda kecanduan, mengubah suasana hati, dan secara perlahan merusak sistem saraf pusat Anda. Tar, residu lengket yang melapisi paru-paru Anda, merusak jaringan pernapasan, dan menjadi biang keladi utama kanker paru-paru. Karbon monoksida, gas beracun yang sama dengan knalpot kendaraan yang merampas oksigen dari darah Anda dan memaksa jantung bekerja lebih keras, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Dampaknya, ia menyerang hampir seluruh organ, mulai dari kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, hingga masalah kesuburan, penuaan dini, dan bahkan risiko diabetes. Ini bukan hanya ancaman bagi perokok aktif, tapi juga bagi perokok pasif yang menghirup asapnya. Rokok adalah musuh kesehatan yang nyata, yang merenggut jutaan nyawa setiap tahunnya. Beralih ke sudut pandang konsumen. Kenapa mereka tetap merokok meskipun peringatan bahaya terpampang jelas di bungkus rokok? Bagi konsumen, terutama yang sudah kecanduan, ini adalah pertarungan harian melawan zat adiktif. Nikotin memicu pelepasan dopamin, menciptakan rasa tenang atau fokus sesaat. Sifat adiktif inilah yang membuat mereka merasa tidak berdaya untuk berhenti. Selain itu,
Rokok sering dipandang sebagai mekanisme pelarian dari stres. Mereka tahu bahayanya, bahkan merasakan penyesalannya, tetapi rasa kecanduan jauh lebih kuat. Secara finansial, pengeluaran rokok bagi banyak rumah tangga miskin di Indonesia justru lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk pendidikan atau kesehatan, menciptakan efek crowding out. Artinya, uang yang seharusnya untuk gizi anak, sekolah, atau pengobatan teralihkan untuk membeli rokok. Di sisi lain, ada produsen. Bagi perusahaan tembakau, bisnis ini adalah tentang profit, bukan hanya batang tembakau. Mereka menghadapi tekanan ganda, mempertahankan keuntungan sambil berhadapan dengan regulasi kesehatan yang semakin ketat. Produsen berargumen bahwa mereka menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan menopang ekonomi nasional. Mereka mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk mencantumkan peringatan kesehatan dan membayar cukai yang tinggi. Mereka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial, CSR, seringkali melalui sponsor olahraga dan seni, yang sayangnya juga berfungsi sebagai cara untuk memelihara citra positif di mata publik, terutama generasi muda.